Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan tarif timbal balik yang dikenakan kepada ratusan negara pada Rabu 2 April waktu Amerika Serikat, atau tepatnya pada hari Kamis 3 April pagi waktu Indonesia. Treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating, but we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? Indonesia turut masuk sebagai negara yang terkena tarif timbal balik dengan besaran 32%. Lantas, apa penyebab penetapan tarif timbal balik untuk Indonesia tersebut? Alasan tarif timbal balik 32% untuk Indonesia dapat ditelusuri dari neraca perdagangan antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Menurut grafis yang dirilis Reuters pada Kamis 3 April, Indonesia menjadi salah satu negara dengan neraca perdagangan yang negatif atau defisit di mata Amerika Serikat. Artinya, nilai impor Amerika Serikat dari Indonesia lebih besar dibandingkan nilai ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Menurut data Gedung Putih yang ditampilkan grafis itu, neraca perdagangan itu minus 18 miliar US dollar. Hal itulah yang menjadi salah satu landasan utama Amerika Serikat memasang tarif timbal balik yang cukup tinggi kepada Indonesia. Selain itu, jika melihat data tarif timbal balik yang dirilis, Amerika Serikat juga menyebut Indonesia menetapkan tarif impor 64% untuk barang Amerika Serikat. Tarif itu, klaim Gedung Putih, berasal dari manipulasi mata uang dan penghambat perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang nilai perdagangannya negatif bagi Amerika Serikat. Selain Republik Indonesia, ada Pulau Cina, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Situasi itu membuat negara tersebut juga terkena tarif timbal balik di atas batas minimum 10%. Cina terkena tarif 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, Jepang 24%, hingga Korea Selatan 25%. Sementara itu, Gedung Putih mengumumkan tarif untuk semua impor berlaku mulai 5 April. Trump juga mengkonfirmasi bahwa mulai tengah malam di Washington, tarif 25% akan dikenakan pada semua mobil asing yang diimpor ke Amerika Serikat. Trump juga mengumumkan kepada darurat ekonomi nasional untuk meluncurkan tarif yang diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan ratusan miliar. Ia telah berjanji bahwa pekerjaan pabrik akan kembali ke Amerika Serikat sebagai akibat dari pajak tersebut. Namun, kebijakannya berisiko menyebabkan perlambatan ekonomi mendadak karena konsumen dan bisnis dapat menghadapi kenaikan harga yang tajam untuk mobil, pakaian, dan barang-barang lainnya. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan alasan Indonesia yang kena tarif 32% dari perang dagang Presiden Trump? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.